Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MDA TV dan Anda saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kembali kita bisa bersama, bersua, dan tentunya setiap hari Selasa pagi kita bersua di gelaran kota kita. Dan saat sekarang kita akan hadirkan tentunya bagaimana dinamika trafik ataupun lalu lintas di kota Surakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Tentunya tradisi mudik kembali menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat Indonesia. Jutaan masyarakat akan bergerak dari berbagai kota menuju kampung halaman, baik yang akan destinasi kota Solo, Surakarta, ataupun akses melewati lalu lintas di kota Surakarta. Bagaimana kesiapan kota Solo dalam menyambut lonjakan pemudik tahun ini, mulai dari pengaturan lalu lintas, kesiapan transportasi umum, hingga langkah antisipasi keadaan di titik-titik strategis tentunya. Dan untuk membahas hal tersebut, tentunya telah hadir bersama kita Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang akan memberikan informasi dan juga imbauan penting bagi masyarakat agar perjalanan mudik tetap aman, nyaman, dan lancar. Kita terhubung dengan Bapak Taufik Muhammad SSIT MP melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Taufik. Waalaikumsalam Pak Ali Abdurrahman, salam sehat selalu. Alhamdulillah, mohon izin di tengah kesibukan ini akan punya gaya besar ini di sub kota Solo, Pak Taufik. Di tengah kesibukan panjenengan. Mungkin bisa disampaikan sekilas bagaimana kesiapan ataupun prediksi padatnya lalu lintas menjelang mudik di tahun ini, Pak Taufik, silakan. Terima kasih Pak Ali dan terima kasih para pemirsa MTA TV. Jadi kami dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta saat ini dalam menyambut mudik Lebaran tahun 2026 sudah kami siapkan rencana pelaksanaannya. Untuk waktu ini kami jadwalkan karena libur tahun ini cukup panjang karena bergandengan dengan libur di Hari Raya Nyepi ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai Rabu. Ini kan libur bergandengan. Jadi ini kami prediksi untuk tahun ini ada peningkatan jumlah pemudik atau pariwisata yang berkunjung di Kota Solo. Kalau tahun kemarin hasil rekapitulasi data kami selama H-7 itu ada sekitar 8 jutaan pemudik yang masuk Kota Solo. Nah ini kami prediksikan tahun ini ada kenaikan sekitar 5%. Jadi nanti hampir ada 8.400.000 para pemudik yang akan meramaikan Kota Solo ini. Jadi kami dari Dinas Perhubungan dan instansi terkait dengan Polresta juga sudah menyusun beberapa rencana aksi untuk menyambut para pemudik ini. Tentunya yang kami siapkan saat ini, satu, kami dari Dinas Perhubungan sudah menyiapkan terkait dengan rencana kerja, itu yang pertama yang sudah kami lakukan saat ini, pelaksanaan ramcek terkait dengan kesiapan angkutan umum di Kota Solo. Jadi saat ini kami sudah mulai kegiatan ramcek di Terminal Tirtonadi, di pul-pul bis, kami untuk memastikan bahwa semua kendaraan angkutan umum yang digunakan untuk melayani angkutan pemudik itu semua dalam keadaan layak semuanya, termasuk ada cek kesehatan gratis buat para pemudik, buat para pengemudi di terminal. Ini untuk memastikan bagaimana semua kondisi layanan dalam keadaan layak semuanya. Kemudian nanti kami juga dengan instansi terkait dengan kepolisian, kami juga akan mengadakan posko gabungan bersama. Nanti rencana ada beberapa posko gabungan yang dari timur ada di Juruk, di Tirtonadi, di Benteng Vastenburg, di Varoka, kemudian di Gilingan. Nah ini dalam rangka untuk memastikan titik-titik yang menjadi rawan kemacetan, rawan kecelakaan sudah diantisipasi oleh petugas di lapangan.
Kemudian juga kami dari Disub juga sudah menyiapkan beberapa rencana manajemen rekayasa lalu lintas. Itu yang pertama terkait dengan kebijakan pelarangan angkutan barang yang sumbu 3. Yang sumbu 3 ini sudah kita atur untuk H-7 A+7, itu yang non sembako, yang non barang-barang yang sembako ya, itu sudah dilarang. Nanti yang untuk sumbu 3, yang trailer itu. Kemudian juga kami dari Disub nanti selain posko bersama, kami juga menyiapkan petugas yang siaga di lapangan. Kami dari siaga parkir, siaga derek parkir. Jadi siaga derek ini kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mungkin ada gangguan atau kemacetan mobil mogok, kami Disub siap untuk memberikan pelayanan siaga derek. Termasuk kami juga ada tim patroli kota yang siap melayani setiap ada aduan, titik mana ada kemacetan, kami siap terjun ke lapangan. Termasuk kami juga ada siaga terkait dengan kelengkapan jalan dari PJU, kemudian traffic light, rambu, mungkin kalau ada permasalahan ini kami siap untuk menindaklanjuti di lapangan. Kemudian beberapa yang kami siapkan juga untuk menyambut mudik tahun 2026 ini, kami juga ada layanan pantauan live kondisi lalu lintas di Kota Solo. Jadi kami informasikan ya, saat ini kami di Disub itu punya 64 CCTV di semua persimpangan dan lokasi-lokasi kemacetan. Itu nanti akan kami reportkan setiap pagi untuk memberikan laporan mana kondisi real di lapangan terkait dengan situasinya. Jadi nanti petugas maupun masyarakat bisa memantau kondisi mana yang ada kemacetan. Selain itu juga kami juga sudah kolaborasi kerjasama dengan perbengkelan, bengkel-bengkel yang siaga 24 jam di Kota Solo, ini sudah kami siapkan semuanya. Jadi setiap saat nanti ada gangguan dari para pemudik, kendaraannya ada permasalahan, siaga bengkel sudah kami siapkan semuanya. Mungkin sekilas itu dulu Pak Ali, nanti bisa kita lanjut di diskusinya. Pak Turun. Luar biasa, sudah banyak sekali. Tentunya semua demi memberikan kenyamanan, kelancaran para pemudik, baik yang memang menuju Kota Solo ataupun yang melintas di Kota Solo, Bapak ya. Tadi siaga parkir, siaga derek parkir ini layanan diberikan. Kalau siaga parkir ini maksudnya gimana nih Pak Taufik? Jadi Solo ini kan kota perdagangan, kota jasa, kota pariwisata ya. Ini biasanya kalau ada event-event besar, para pengunjung di Solo yang jumlahnya meningkat, itu kan masalah parkir ini kan menjadi permasalahan biasanya. Nah ini kami dari Disub menyiapkan tim untuk siap terjun ke lapangan setiap ada aduan. Biasanya kalau aduan parkir itu biasanya ya penataan parkir yang semrawut, yang menutup akses jalan, kemudian juga ada pungutan parkir, kadang yang tidak sesuai dengan aturan. Nah ini kami siapkan petugas yang siap untuk menindaklanjuti semua aduan. Kalau yang siaga derek tadi, kita untuk membackup apabila ada aduan, mungkin kendaraan mogok di wilayah Kota Solo perlu bantuan, siaga derek siap meluncur untuk membantu masyarakat pemudik tadi, seperti itu. Itu Pak Ali. Untuk mungkin ketika terjadi ataupun ada pungutan di luar tarif itu dari masyarakat aduan kemana Pak Taufik, bisa diakses ke atau dikirim? Bisa nomor call-nya, call centernya parkir ini ke 0811 2910 Ya. 999. Ya, bisa ditampilkan. Jadi ya. kalau ada aduan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk ada aduan terkait dengan kendaraan yang mogok perlu bantuan, nomornya itu tadi, Pak Ali. Ya. Bisa langsung dihubungi. Ya, ini via WA atau telepon? WA bisa, telepon bisa. Baik, ini aduan parkir ya. Tim kami siap menindaklanjuti aduan
dari Iya. masyarakat tadi, seperti itu. Pemirsa bisa melihat di layar televisi untuk nomor aduan ataupun call center ya, yaitu di 0811 2910 999. Silakan ya. Yang pendengar bisa dicatat 0811 2910 999. Ketika di mudik terjadi gangguan ataupun ada aduan terkait dengan berparkiran. Ya. Pak Taufik, bisa dijelaskan pada masyarakat ya terkait dengan ramcek, wujud dari Disub memberikan kenyamanan kepada penumpang sebetulnya ya, pada transportasi umum bis dan yang lain-lain. Ramcek ini yang diperiksa apa saja sih Pak, biar masyarakat paham ini? Ya. Jadi saat ini memang kalau Solo ini sebenarnya kota tujuan ya, kota tujuan. Nah, mungkin saya informasikan juga Pak, sebelum masuk ke ramcek. Saat ini pemerintah, baik pemerintah Kota Surakarta, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan, itu juga menyediakan layanan mudik gratis. Mudik gratis, kemarin yang sudah terkonfirmasi ke kami, itu nanti yang dari Jakarta ke Solo, turun di Terminal Tirtonadi, itu nanti dari Pemprov, dari Pak Gubernur, itu nanti ada 5 bus, kemudian dari Bank Jateng itu juga ada 5 bus, kemudian dari Pemprov DKI itu juga membantu 5 bus, termasuk dari Kementerian Perhubungan ada 5 bus, itu nanti disediakan di Jakarta untuk membawa para pemudik gratis dari Jakarta yang rencana diberangkatkan tanggal 16 Maret dari Senin besok, tujuannya di Terminal Tirtonadi. Kemudian kalau terkait dengan ramcek yang kami lakukan dari Disub, ini untuk mengecek semua kendaraan angkutan umum yang pemberangkatannya dari Kota Solo, dari Terminal Tirtonadi, itu kita pastikan kondisi kendaraannya, dari remnya, dari lampunya, dari kondisi kendaraannya dipastikan dalam kondisi layak jalan semuanya. Termasuk juga kami bekerjasama dengan Polresta, dengan Dinas Kesehatan, kami juga mengadakan cek kesehatan untuk driver. Jadi untuk memastikan untuk driver sebelum berangkat dari terminal itu dalam keadaan sehat semuanya. Itu Pak Ali yang kami lakukan, dan termasuk kami juga melakukan ramcek selain di terminal, itu di beberapa garasi pool bis di Rosalia Indah, di bis Harmet, di bis Matra Trans. Nah, ini yang kami lakukan, pastikan kami ke pool pengusaha, kami memastikan driver maupun bisnya yang digunakan untuk mudik ini dalam keadaan kondisi layak jalan dan drivernya sehat semuanya. Ya. Seperti itu Pak Ali. Baik, semoga nanti tetap lancar semuanya ya. Baik, dan tentunya bertambah padatnya lalu lintas di ruang kota Solo, apakah nanti ada informasi terkait mungkin rekayasa lalu lintas ataupun pengalihan arus di beberapa titik tertentu Bapak Taufik? Oke, kalau terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas, ini kami sampaikan, kemarin kami rapat dengan Polresta, kalau terkait penutupan pengalihan arus nanti sifatnya situasional ya. Kondisional ya? Situasional, ya, kondisional melihat kondisi di lapangan nanti. Tapi kalau kami dari Disub, kami kan punya pantauan live dari 64 titik lokasi di Kota Solo ya. Jadi nanti terkait dengan simpang-simpang mana yang perlu ada intervensi atau ada petugas yang terjun, itu sudah kami siapkan semuanya, seperti itu Pak Ali. Untuk CCTV ataupun live tadi, apakah masyarakat bisa pantau juga Pak Taufik lewat mana ini? Bisa, jadi kalau masyarakat bisa download di Play Store Info Lalin Solo. Info Lalin Solo ya. Baik. Bisa di-download, itu nanti masyarakat bisa mengecek langsung situasi baik itu di persimpangan maupun di titik-titik kredit Kota Solo, bisa dilihat live-nya semuanya. Yeah. Termasuk juga ini kami sampaikan nomor aduan yang untuk traffic light ya. Ini atau tadi yang parkir, yang ini yang untuk
traffic light, mungkin kalau disampaikan nanti di simpang ini terjadi Oh gitu. antrian panjang atau mungkin ada gangguan lampu merah, nah itu bisa disampaikan ke call kami 0811 Ya. 2654 Mhm. 322. Ya. Ini call center center room kami terkait dengan sistem traffic light kami. Jadi mungkin ini tim kami siaga semuanya untuk mengintervensi. Jadi yang dimaksud intervensi gini, maksudnya gini, misalnya di simpang Faroka Ya. ada antrian panjang ke barat sampai Pasar Kleco misalnya. Ternyata yang dari simpang yang lain itu masih antriannya tidak begitu panjang. Nah itu lampu hijaunya bisa kita atur sedemikian rupa untuk mengurai kepadatan di persimpangan Faroka tersebut seperti itu. Jadi petugas bisa live untuk mengatur kondisi pengaturan di lapangan. Seperti itu Pak Ali. Baik, tentunya kabar gembira bagi pemirsa dan pendengar yang mulai sekarang bisa diakses ya Pak, yang untuk CCTV-nya silakan download aplikasi di Play Store yaitu Info Lalin Solo ya, Info Lalin Solo. Kemudian Anda bisa melihat bagaimana titik-titik yang macet ataupun yang bisa diakses. Sementara untuk aduan trafik lalu lintas, kembali saya sampaikan bisa Anda lihat di layar kaca di 0811 2654 322. Sekali lagi di 0811 2654 322. Ya, Pak Taufik, biasanya di kepadatan lalu lintas di Kota Solo itu terjadi titik mana saja Pak yang bisa terjadi untuk pengalaman tahun-tahun lalu Pak? Ya, ini juga kami sampaikan ke masyarakat termasuk ke para pemudik nanti ya di Kota Solo ini kami sudah memetakan berdasarkan rekap data kami dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau Solo itu yang menjadi lokasi kemacetan itu satu, itu di titik persimpangan ya, ada Simpang Gilingan, itu yang di Purkertonadi itu, Simpang Apeman, Slamet Riyadi, Simpang Gendengan, Simpang Nonongan, jadi sepanjang Slamet Riyadi ya, kemudian Simpang Ngemplak. Kalau Ngemplak ini terkait dengan kunjungan para wisatawan yang menuju ke Masjid MBZ. Nah ini kalau nanti liburan panjang nih pasti luar biasa sekali nanti pengunjungnya nanti. Ya, menumpuknya. Ya makanya ini Simpang Gilingan sama Simpang Ngemplak ini yang pasti terdampak. Kemudian Tugu Wisnu yang di Manahan itu, Kleco. Kemudian kalau di mall ini yang Solo Square ini sudah mulai terlihat mulai kemarin Sabtu Minggu ini luar biasa pengunjungnya. Yang masyarakat mulai berbelanja baju baru mungkin ya. Termasuk kalau nanti ketika sudah memasuki liburan, itu yang menjadi perhatian kami karena Solo terkenal dengan kulinernya Pak Ali. Iya. Itu catatan biasanya di Sate Pak Bejo, di Sate Manto, yang di pusat-pusat cafe shop di Slamet Riyadi, ini sudah kami petakan semuanya terkait dengan titik-titik kemacetan tadi yang di kuliner. Termasuk yang menjadi perhatian juga karena Solo masih punya perlintasan sebidang ya, di Pasar Nongko, di Ledosari, di Esparman, ini juga menjadi titik perhatian kami. Nah, itu yang beberapa titik rawan kemacetan yang ada di Kota Solo Pak Ali. Jadi di beberapa persimpangan, kemudian di pusat-pusat kuliner, sama di pelintasan sebidang kereta api. Ini juga kami antisipasi untuk petugas kami bagaimana untuk siap nanti membackup kondisi di lapangan. Seperti itu Pak Ali. Begitu ya. Artinya banyak titik-titik simpul yang sudah diprediksi karena pengalaman tahun lalu. Semoga nanti padat ya padat, semoga padat namun lancar gitu Bapak ya. Amin, Pak Taufik, kita akan break dulu sejenak. Setelah break nanti kita juga persilakan Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan di nomor 08 11 255 3000, sekali lagi di 08 11 255 3000. Siapkan pertanyaan Anda untuk bagaimana menyambut mudik di tahun 2026 ini di Kota Solo. Kita akan kembali kota kita setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar Anda masih bergabung bersama kami dalam program Kota Kita MTA TV. Tentunya kita masih bahas bagaimana kesiapan Kota Solo menyambut mudik tahun ini terkait dengan nanti padatnya lalu lintas. Dan bersama kita Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Bapak Taufik SSIT MP. Kita beri kesempatan sekarang pemirsa dan pendengar untuk bergabung, silakan nomor interaktif kami di line telepon 0271 679 3000 ataupun WA call maupun WA teks di 0811 255 3000. Sekali lagi WA call maupun WA teks bisa kami layani di 0811 255 3000. Pak Taufik masih bersama kami. Ya, kita baca WA yang sudah masuk Bapak, ini dari Pak Basuki yang ada di Selogiri. Apakah Dishub Surakarta juga kolaborasi ataupun kerjasama dengan kabupaten sekitar Bapak? Dan apakah bus Trans Jateng Solo Wonogiri ada penambahan armada? Pertanyaan bagus sekali ini Pak Taufik, silakan. Oke, jadi untuk menghadapi mudik ini tentunya kami dari Dishub Surakarta pasti kita kolaborasi dengan wilayah sekitar juga dari Dishub Solo Raya. Kapan itu kami sudah rapat koordinasi semuanya untuk cek recek bagaimana kesiapan dari masing-masing dinas, termasuk kami juga dengan Polresta itu pasti makanya nanti kami juga ada posko bersama dengan Polres di pusat-pusat titik kemacetan di Kota Solo. Kalau terkait tadi sampaikan terkait dengan Trans Jateng ya. Iya. Trans Jateng untuk layanan terminal Tirtonadi sampai ke Wonogiri itu dilayani Trans Jateng, betul. Memang sekarang penumpangnya luar biasa sekali. Kalau kemarin memang ada banyak masukan dengan penumpang yang luar biasa ini jumlah armadanya kurang kan gitu ya. Kemarin diperhitungkan idealnya masih tambah 2 armada bis lagi seperti itu. Cuman karena ini kan di bawah kewenangannya Pemprov Pak Gubernur ya, provinsi Pak Ali ya. Oh iya, provinsi. Ya, kemarin sudah saya sampaikan juga ke provinsi, tapi informasinya kemarin mau ditambahi sementara 1 armada dulu seperti itu kemarin. Nah ini ya karena semuanya juga terkait dengan kesiapan anggaran juga ya Pak Ali ya. Iya, betul. Tapi insya Allah semoga nanti di tambahan pelayanan tambah bisa lebih maksimal lah. Kami juga sangat setuju sekali terkait dengan penambahan armada ini seperti itu. Saya yakin nanti ketika Lebaran kan banyak kunjungan-kunjungan wisata baik di Kota Solo maupun yang melintas keluar ke Kota Solo ini. Betul. Iya. Baik, seperti itu Pak Basuki yang ada di Selogiri. Pemirsa pendengar Anda bisa bergabung seperti Pak Basuki di line telepon 0271 679 3000 ataupun WA call dan WA teks di 0811 255 3000. Terkait posko mudik tadi Pak Taufik, ada berapa titik ataupun kira-kira di titik-titik mana yang ditempati, kemudian di posko ini dari Dishub layanan apa yang diberikan kepada masyarakat Pak Taufik? Oke, kalau ini kami kemarin sudah koordinasi dengan Polresta, kami ada sepakat kita poskonya gabungan, jadi kita satu posko, ada di Faroka itu yang di barat kemudian di Juruk yang dari pintu timur, kemudian Benteng Vastenburg itu yang di Taman Parkir itu karena untuk pusat kotanya di situ kemudian yang di Penggilingan yang di Tirtonadi itu yang kami posko bersamanya dengan Polresta itu. Tapi kalau kami dari Dishub kami juga ada siaga posko induk di Manahan. Untuk fasilitas posko tentunya petugas juga menyiapkan mungkin ruang istirahat sementara sementara. Kemudian juga terkait juga untuk mungkin ada masyarakat yang perlu bantuan atau perlu tanya terkait dengan rute mana, nah itu juga siap nanti, termasuk kalau posko ini kan intinya menyiapkan petugas yang ready di lapangan. Jadi ketika ada aduan, petugas bisa langsung menuju ke lokasi untuk segera menindaklanjuti aduan-aduan dari
masyarakat tadi, seperti itu Pak Ali. Ya, ya. Ya, baik, luar biasa. Seperti itu, memberikan layanan maksimal kepada masyarakat yang sedang mudik di Kota Solo tentunya. Sebagai bentuk kenyamanan kepada penumpang, bagaimana pengawasan terhadap angkutan umum agar tetap aman dan layak jalan, apakah mungkin semacam ada patroli atau apa Pak Taufik selama mudik lebaran ini? Jadi tadi di awal sudah kami sampaikan, selama pelaksanaan arus mudik balik ini sudah ada surat dari pusat. Itu yang pertama terkait pelarangan operasional untuk kendaraan angkutan barang yang rodanya sumbu 3 ke atas. Jadi yang trailer, tronton itu sementara mulai tanggal 13 Maret besok sampai tanggal 29 itu sementara dilarang dulu untuk beroperasional, kecuali untuk angkutan yang membawa 9 bahan pokok, termasuk pengiriman BBM itu masih bisa. Ini tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan jaminan keselamatan buat para pemudik seperti itu. Kemudian kalau tadi terkait dengan bagaimana dari Disub Kota Surakarta untuk memastikan semua layanan yang dari Kota Solo dalam keadaan layak semuanya. Tadi di awal sudah kami sampaikan, kami melakukan aksi ramcek semuanya. Ini Pak Ali dari terminal, di pul-pul, kami pastikan juga cek kesehatan bagi para pengemudinya. Termasuk juga kami juga ada tim PATKO yang memastikan layanan angkutan umum itu sesuai dengan standar operasionalnya. Karena banyak juga aduan ke kami, supir atau pengemudi Batik Solo Trans yang tidak sesuai dengan ketentuan, supirnya ugal-ugalan, itu masih ada juga. Kemudian ada penumpang yang nunggu di halte tapi supirnya tidak berhenti, itu juga ada juga. Nah ini terus kami ada posko, ada patroli yang memutar terus untuk memastikan layanan angkutan umum baik Batik Solo Trans yang bus maupun yang feeder itu sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Termasuk juga pelaksanaan pengawasan bongkar muat angkutan barang Pak Ali. Bongkar muat angkutan barang. Ini mendekati Lebaran ini kan distribusi pengiriman barang di Kota Solo kan pasti menambah Kalau di Solo yang pusatnya di Sultan Syahrir itu yang pusat pergudangan beras. Nah ini petugas kami siapkan di sana, kami siagakan di sana. Kadang kalau tidak ditunggu petugas, kadang truknya nunggu. Yang satu bongkarnya belum selesai, yang satu sudah nunggu di belakang ya, kan ganggu lalu lintas di belakangnya kan seperti itu. Iya betul. Nah ini kami petugas di sana, kami menghimbau untuk bongkar muat ya bagaimana diatur, jangan semua menumpuk di sini. Kalau belum selesai ya nunggunya bisa di perbatasan kota dulu, misalnya di Juruk seperti apa, atau mungkin parkir dulu di Pedaringan. Nah, ketika ini sudah selesai, nah yang bongkar berikutnya baru masuk. Nah ini juga petugas kami siapkan juga di pusat pergudangan yang Sultan Syahrir seperti itu. Itu Pak Ali. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kredit, bagaimana sibuknya nanti para petugas dari Disub. Apalagi nanti ketika Lebaran juga di tempat-tempat pariwisata ya di Kota Solo, tentu juga terjadi kepadatan lalu lintas maupun parkir. Bagaimana antisipasi Lebaran ini juga Pak Taufik? Ya kalau pengalaman beberapa tahun sebelumnya dari pelaksanaan Lebaran ini, kalau di Solo ini yang menjadi tujuan favorit ini yang pasti Solo Safari. Solo Safari. Ya kemudian Badan di Balikambang. Nah, kemudian tadi yang Masjid Raya Syekh Yazid ini pasti. Kemudian Keraton, Mangkunegaran, kemudian kuliner. Nah ini yang beberapa tempat yang menjadi catatan biasanya menjadi tujuan favorit para pemudik di Kota Solo. Nah ini kami sudah mengantisipasi juga kalau di Solo Safari
biasanya itu kemarin kalau masalah parkir ini Pak Ali, kalau Iya, parkirnya yang ada di depan Solo Safari itu biasanya kan nggak muat, itu iya, parkir bisa jalan semuanya. Kemarin jelas kami itu. juga sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Mhm. untuk pemanfaatan taman parkir di Taman Makam Pahlawan. Iya, iya, iya. Nah itu juga sudah kami koordinasikan juga, kemudian harapannya kalau petugas di sana yang ngatur, ya kalau parkir sudah penuh jangan dipaksakan di situ, nanti ganggu lalu Lalu lintas. Ya lintas. parkirnya di Taman Makam Pahlawan itu juga nggak begitu jauh, ya nanti para wisatawan ya ngalahi jalan dikit, tapi kan lebih aksesnya parkir lebih luas kan seperti itu. Kemudian kalau di MBZ itu juga beberapa lokasi parkir alternatif juga sudah kami siapkan juga di Taman Parkir X dan Bekang Mhm. itu juga kami siagakan juga. Kemudian beberapa lahan parkir milik warga, itu yang MBZ. Nanti kalau kami dari Disub selama Lebaran ini malah buat posko nanti Pak Ali, posko Posko. parkir di MBZ. Nah Iya. ini juga untuk antisipasi terutama yang masalah pungutan parkir yang jangan sampai ada yang di luar ketentuan seperti itu. Makanya kami buat posko di sana karena kemarin dari aduan-aduan wisatawan paling banyak di MBZ seperti itu. Kemudian kalau di pusat-pusat kuliner tadi, ya itu juga menjadi favorit juga Kota Solo karena Kota Solo ini yang paling terkenal ya wisata kuliner seperti Kuliner, itu. Ini juga iya. mengantisipasi juga. Kemarin beberapa pelaku usaha juga sudah kami koordinasikan dari cafe shop, juga memastikan semua ketentuan-ketentuan parkir, kemudian juga di kuliner kayak sate, cengkleng, itu kan yang kalau orang Jakarta pulang Solo yang dicari kan itu semuanya gitu ya. Iya, betul. Jadi yang kita pastikan semuanya, kita koordinasikan dengan pelaku usaha termasuk petugas, ini kami siapkan untuk membackup pelaksanaan arus mudik maupun wisatawan yang berkunjung di Kota Solo nanti. Itu Pak Ali. Iya, baik. Tentunya yang memadati lalu lintas bukan hanya transportasi umum, Bapak Taufik ya. Bagaimana ini himbauan bagi pemudik yang menggunakan transportasi atau kendaraan pribadi agar nanti perjalanan lancar, aman, dan tidak terjadi kemacetan di jalan begitu, Pak? Ya. Oke, kalau dari pemerintah untuk menyiapkan angkutan arus mudik Bali 2026 ini, makanya kami kemarin dihimbau dari pusat provinsi yang perjalanan mudik jauh jangan menggunakan sepeda motor. Kemarin Jelas. dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dari beberapa perbankan termasuk dari Pemkot Surakarta juga sudah membantu bus yang kami siapkan di Jakarta gunakan layanan ini. Jadi kalau sepeda motor laju dari Jakarta ke Solo ini kan rentan sekali ya terjadi kecelakaan. Nah, kemudian kalau dari pemudik yang menggunakan mobil pribadi, kami menghimbau pastikan sebelum berangkat perjalanan cek kesehatan dulu semuanya. Iya, iya. Pastikan dalam keadaan sehat semuanya. Cek kesehatan. Kemudian kondisi kendaraan juga pastikan semuanya, sistem remnya, sistem lampunya. Ya, kami harapkan semuanya kita berdoa bersama perjalanan mudik tahun ini semuanya berjalan lancar semuanya dan selamat semuanya seperti itu. Dan juga tidak lupa patuhi aturan lalu lintas. Nah ini beberapa kecelakaan itu diawali dari ya mohon maaf dari biasanya ngeblong lampu merah atau tidak sabar di perlintasan sebidang kereta api. Nah ini untuk menjaga keselamatan kita bersama, ya ayo kita ini tugas bersama bukan pemerintah saja, tapi masyarakat yang akan pemudik, insya Allah kalau semua sesuai aturan, ya kalau namanya macet ya sabar karena memang ini kondisi Lebaran gitu kan, ya insya Allah semuanya nanti bisa berjalan lancar semuanya. Ya, itu Pak Ali. Ya. Baik, ngomong-ngomong Pak Taufik mudik penjenengan? Gimana Pak Ali? Pak Taufik ngomong-ngomong tahun ini apakah juga mudik, apakah hanya di Solo? Kalau saya warga Solo Pak. Warga Solo.
Iya. Kalau mudiknya cuma di Klaten paling Pak nanti Oh, Pak. Klaten ya. 20 menit sampai nanti. Termasuk Klaten juga padat nanti Bapak ya. Ya, terakhir Pak Taufik, apa harapan Ya, dari betul. Disub Kota Surakarta agar arus mudik dan arus balik tahun ini berjalan lancar Bapak untuk semuanya pemirsa dan pendengar di Surakarta ini? Terima kasih. Jadi kami dari atas nama pemerintah Kota Surakarta menghimbau kepada semua pemudik yang nanti berkunjung di Kota Solo, ya mari kita jaga lalu lintas nantinya, patuhi semua aturan lalu lintas. Tadi saya sampaikan di awal tadi sebelum melakukan perjalanan pastikan kondisi tubuh kita atau mungkin kondisi kesehatan kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Jangan dipaksakan kalau memang kondisi badan tidak mendukung, kemudian cek kesehatan, cek kendaraannya juga. Ini juga beberapa pengalaman kecelakaan itu kadang remnya tidak berfungsi, lampunya tidak berfungsi. Nah ini dipastikan karena ini mudik perjalanan jarak jauh, jadi dipastikan semuanya. Dan jangan lupa juga berdoa sebelum melakukan perjalanan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan mudik kita tahun 2026 ini diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan semuanya, berkah barokah, bisa bertemu dengan orang tua, keluarga yang dicintai, semuanya bisa selamat semuanya. Mungkin itu Pak Ali dari kami. Baik, terima kasih Bapak Taufik Muhammad atas waktunya dan himbauannya dan sosialisasinya agar semuanya yang terbaik kita berikan kepada masyarakat. Selamat menyambut punya gawe yang sangat besar sekali ini di Disub Kota Surakarta. Pak Taufik, terima kasih waktunya. Salam buat teman-teman di Disub Kota Surakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Siap. Ya, baik, demikian pemirsa dan pendengar, sudah kita dapatkan informasi bagaimana kesiapsiagaan Dinas Perhubungan Kota Surakarta dalam memberikan kenyamanan Anda, para pemudik, baik dari parkir, lalu lintas, dan sebagainya. Termasuk diberikan layanan pantauan lalu lintas real time. Anda bisa download di Play Store, yaitu aplikasi Info Lalin Solo. Info Lalin Solo dari Disub itu ya. Anda bisa cek, lihat ada 26 titik CCTV yang sudah disiapkan dari Disub Kota Surakarta. Kemudian juga bila terjadi trafik lalu lintas, kemacetan, Anda bisa berikan informasi ke 0811 2654 322. Sekali lagi di 0811 2654 322 biar nanti diberikan ataupun dibuka simpulnya yang terjadi kemacetan, yaitu di aduan terkait dengan lalu lintas yaitu di 0811 2654 322. Pemirsa, sampai di sini tentunya kota kita tentu bersama dengan Bapak Taufik Muhammad SSITMB, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Saya Ali Abdul Rahman pamit undur dan kerabat kerja pamit. Terima kasih atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.